Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeploy web menggunakan Docker Swarm. Di sini saya sudah menyiapkan 2 VM. Di sini ada VM 1 dengan network adapter satunya sebagai NAT dan adapter 2-nya sebagai bridge. Di VM 2 juga sama, adapter satunya sebagai NAT dan adapter 2-nya sebagai bridge. Setelah itu saya mengatur network dari bridge menjadi static. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mengatur IP static yang digunakan oleh bridge. Di sini saya hanya menambahkan endpoint 8, lalu addresses dengan IP 192.168.11.2/24. 192.168.11 ini didapatkan dari IP yang didapatkan dari WiFi yang terhubung ke laptop saya. Di sini laptop saya menggunakan gateway 192.168.11.1. Lalu di VM 2-nya juga saya menyeting secara statik. Nah, di sini saya juga hanya menambahkan endpoint 8 dengan addresses 192.168.11.3/24. Lalu setelahnya kita perlu untuk memperbarui sistem operasinya agar saat mendownload aplikasi bisa berjalan dengan lancar. Di sini pakai komen apt update. Lakukan juga di VM keduanya. Nah, setelah selesai apt update, lalu dilanjut dengan apt upgrade. Setelah apt upgrade selesai, kita lanjut ke instalasi Samba dengan komen apt install Samba init. Nah, aplikasi Samba ini digunakan untuk mentransfer file atau folder dari Windows ke Linux. Nah, di sini kita bakal gunakan Sambanya untuk mentransfer file web dan database ke dalam VM kita. Nah, setelah selesai install Sambanya, kita bisa lanjut membuat file folders sharing untuk Sambanya dengan komen mkdir mp from asas. Selanjutnya kita akan mengatur permission untuk foldernya dengan chmod 777 access. Setelah itu kita akan melakukan mengubah file konfigurasi Sambanya dengan komen Nah, di baris terakhirnya kita akan menambahkan folder share yang bernama share. Dengan share, lalu tambahkan path-nya yaitu home asas dengan valid usernya Vina Air. Lalu browse tabelnya yes, tabelnya yes, lalu yes, oke. Lalu kita bisa ctrl-x dan y. Setelahnya kita akan mengatur password untuk Sambanya menggunakan user Vina AR.
Nah, user Vina R ini harus disesuaikan dengan user yang kita tambahkan di file konfigurasi Sambanya. Nah, di sini valid usernya Vina R, maka saat membuat passwordnya juga harus disamakan usernya. Nah, di sini sudah diberikan keterangan bahwa user Vina berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita bisa merestart Sambanya menggunakan command systemctl restart Samba. Setelah selesai, kita bisa langsung share file yang ada di Windows ke Linux menggunakan kalian bisa tekan Windows plus R di keyboard kalian. Lalu masukkan IP yang digunakan di VM1 ini. Nah, di sini sudah terdapat folder share-nya. Lalu kita bisa masuk saja. Di sini diminta untuk memasukkan user dan passwordnya. Nah, tadi file servernya adalah Vina R dan passwordnya. Setelah itu kita bisa paste atau tempel folder yang sudah kita copy sebelumnya. Nah, di sini folder webnya sudah berhasil dipindahkan. Lalu selain folder web, kita juga perlu file database-nya. Nah, di sini sudah berhasil. Kalau kita lihat di VM-nya, kita bisa masuk ke ini access. Lalu saat kita lihat sudah terdapat folder yang bernama travel dan file travel db SQL. Setelah itu kita buat folder baru. Nah, di sini folder travel ini digunakan untuk menyimpan semua seperti. Nah, di sini folder travelnya digunakan untuk menyimpan folder yang berisi web. Lalu di DB init ini digunakan untuk menyimpan database-nya, database dari web tersebut. Selanjutnya, kita bisa memindahkan travel DB SQL-nya ke dalam folder DB init menggunakan command move travel DB SQL lalu get dari foldernya. Nah, kalau kita cek dari dalam DB init itu ada apa? Kalau kita cek apakah travel DB SQL ini sudah berhasil dipindahkan ke DB init, kita bisa menggunakan lsnl travel DB init. Nah, di sini sudah berhasil dipindahkan travel DB SQL-nya. Selanjutnya kita masuk ke cd home access travel. Nah, di sini kita akan membuat docker file-nya. Docker file perlu disamakan tempatnya dengan web yang akan digunakan nanti. Nah, untuk membuat docker file kita bisa menggunakan command nano docker file. Nah, lalu kita bisa mengisi docker file-nya dengan from php
rom docker install mysql mysql, lalu copy juga Nah, di dalam Docker file ini, saya sudah memasukkan beberapa perintah yang dibutuhkan. Di sini kita menemukan PHP versi 8.2 dengan Apache. Lalu di sini juga akan menambahkan ekstensi MySQL yang dibutuhkan, dan seluruh file yang ada di directory ini akan di copy ke var www.html. Lalu di sini juga membuat folder var www.html/upload. Lalu di sini juga mengatur permission agar Apache bisa mengakses file dengan benar. Setelah itu kita bisa Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+X, dan Y. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan login ke Docker dengan command docker login. Nah, di sini sudah diberikan link untuk websitenya. Kita bisa ke browser, nah di sini sudah diberikan kodenya, tinggal salin aja, lalu masukkan. Setelah kodenya dimasukkan, di sini akan diberikan keterangan bahwa login telah berhasil. Selanjutnya, kita akan mengubah file config PHP-nya pada bagian MySQL Connect-nya. Kita bisa masuk. Nah, kita bisa langsung masuk ke config PHP-nya dengan command nano config PHP. Nah, di sini localhost-nya akan saya ganti dengan db, dan saya tambahkan passwordnya .123. Lalu setelahnya kita bisa Ctrl+X, dan setelah config PHP-nya diubah, kita bisa langsung build Docker file-nya dengan command docker build int ina. Nah, di sini ada tulisan Vina Ramadhani. Vina Ramadhani ini adalah, nah setelah itu kita perlu menyesuaikan nama Vina Ramadhani ini adalah nama dari Docker Hub-nya yang sebelumnya sudah kita loginin, atau nama username-nya. Nah, di sini terdapat tulisan Vina Ramadhani. Vina Ramadhani ini adalah username dari Docker Hub-nya. Lalu tag-nya bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan ujian XI dengan tag-nya 1.0, dan jangan lupa tambahkan spasi titik. Lalu kita bisa menunggu proses dari build image-nya. Setelah proses build image-nya selesai, kita bisa langsung melakukan docker patch.
Nah, setelah proses build image-nya selesai, kita bisa langsung nge-push image-nya ke Docker Hub dengan command docker push ini. Nah, Docker Push ini berguna untuk agar semua image-nya bisa diakses oleh seluruh node yang ada di cluster Docker Swarm. Nah, sambil menunggu, setelah proses push image-nya ke Docker Hub berhasil, kita bisa buat Docker Compose-nya. Docker Compose ini dibuat di folder home assets dengan command nama Docker Compose yang Nah, di sini saya sudah menuliskan isi dari Docker Compose-nya. Di sini Docker Compose ini akan digunakan untuk mendefinisikan seperti service web, database, lalu admin, dan ada keterangan bahwa web ini menggunakan image dari Vina Ramadhani ujian XI dengan tag 1.0. Nah, image ini diambil dari di sini Docker Compose ini digunakan untuk mendefinisikan service seperti web, database, dan PHP-admin. Seperti web ini menggunakan image dari Vina Ramadhani dengan port 8080 dan menggunakan 4 replika. Lalu digunakan juga networknya yaitu ujian XI dengan volumenya aset volume. Lalu di sini ada service DB menggunakan image MySQL 8.0. Lalu ada password rootnya dan database-nya. Lalu networknya juga disamakan dengan service web dan service PHP-MyAdmin. Setelah itu di PHP-MyAdmin juga menggunakan image dari PHP-MyAdmin versi latest dengan portnya yaitu 8081. Setelah itu kita bisa ctrlx. Nah, tadi di Docker Compose itu ada WP yaitu dijadikan sebagai 4 replika. 4 replika ini digunakan untuk memastikan agar nah, di Docker Compose tadi terdapat keterangan 4 replika. 4 replika ini digunakan untuk memastikan Nah, di Docker Compose tadi terdapat 4 replika. 4 replika ini digunakan untuk memastikan high availability yang terjadi di saat jika tiba-tiba. Nah, di Docker Compose ini terdapat 4 replika. 4 replika ini digunakan untuk memastikan high availability-nya. Sehingga saat terjadi lonjakan akses, bisa akses dari user bisa dibagi menjadi keempat web. Nah, di Docker Compose ini terdapat 4 replika. 4 replika ini akan digunakan untuk memastikan high availability-nya, sehingga jika terjadi lonjakan akses, server akan membagi aksesnya ke 4 web tersebut, sehingga tidak memberatkan salah satunya. Setelah itu kita bisa melakukan menginisialisasi
IP VM1 ini sebagai node manager. Nah, setelah kita selesai mengisi Docker Compose-nya, kita bisa langsung menginisialisasi VM1 sebagai node manager dengan komen docker swarm init advertise addr, kemudian masukkan IP di VM1-nya. Jadi saya menggunakan IP 192.168.11.2. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa Docker Swarm dengan di sini sudah ada keterangan bahwa IP ini sudah berhasil diinisialisasi menjadi node manager. Selanjutnya kita akan mengecek apakah benar-benar berhasil IP 192.168.11.2 ini menjadi manager dengan komen docker.ls. Nah, di sini sudah ada keterangan hostname Vina 001 dengan status ready sudah mendapat status sebagai manager atau leadernya. Nah, setelah menginisialisasi IP VM1 ini berhasil, kita bisa mengecek apakah memang benar-benar berhasil. Nah, setelah inisialisasi IP VM1 ini selesai, kita bisa mengeceknya dengan docker node. Di sini sudah ada keterangan username Vina 01 dengan status ready sudah menjadi manager. Lalu kita perlu untuk minta token untuk join workernya dengan komen docker swarm join token worker. Nah, di sini sudah diberikan tokennya, lalu kita bisa salin aja dan tempel atau jalankan di VM2 atau VM yang ingin dijadikan sebagai node worker. Nah, di sini sudah diberikan keterangan bahwa sekarang node ini sudah menjadi worker. Nah, kita bisa cek lagi dengan docker ls. Maka akan bertambah hostname dengan Vina 02 menjadi workernya. Setelah itu kita bisa melakukan deploy dengan docker start deploy lalu masukkan nama docker compose. Nah, di sini saya menggunakan ujian XI sebagai nama stacknya. Lalu kita bisa jalankan aja. Nah, di sini tertulis bahwa ada beberapa masalah di baris ke-87. Kita bisa buka aja jurnal docker compose.
Nah, di Docker Compose ini tadi ada beberapa tulisan yang double, jadi saya sudah benarkan. Lalu kita bisa start deploy. Lalu kita coba jalankan lagi Docker stack-nya. Nah, ini sudah berhasil, dan kita tinggal menunggu prosesnya selesai. Nah, ini sudah kita bisa cek dengan docker service si. Nah, ini pastikan bahwa state-nya ini running semua. Lalu kita coba juga untuk DB-nya. Kita akan coba, karena ini replikanya belum semuanya berjalan, kita bisa hapus dulu dengan command docker stack rm ujian. Lalu kita deploy lagi. Ini kita bisa cek lagi menggunakan service. Jadi sebelumnya terdapat error di phpMyAdmin-nya. Setelah saya search tidak muncul dan error di connection-nya. Kemudian di sininya juga di bagian service MySQL-nya tidak berjalan. Terus apa yang saya lakukan? Dan di sini saya mencari sumber masalahnya. Sumber masalahnya ternyata terdapat di host yang saya tentukan di Docker Compose YAML. Kemudian di sini saya mengubah di Docker Compose, saya mengubah bagian PMA host menjadi agent XDB. Lalu selanjutnya saya menghapus ulang deploy-nya dengan command docker stack rm ujian xd. Kemudian saya memastikan dengan docker service rm bahwa benar-benar tidak ada yang berjalan lagi. Setelah itu saya melakukan deploy ulang dengan docker stack deploy manager docker compose YAML ujian xd. Setelah berhasil, saya memastikan menunggu beberapa saat dengan command docker service ls. Dan di sini ada beberapa replika yang tidak berjalan. Saya menunggu beberapa saat sehingga semua replika ini bisa berjalan menjadi seperti ini.
Kemudian kita bisa cek dengan membrowser IP webnya. Nah, ini webnya sudah bisa terlihat. Kita bisa, namun di sini masih terdapat error di checkout package-nya. Saya akan coba mencari sumber masalahnya. Jadi ini terdapat error. Saya melakukan mengecek apakah TravelDB SQL-nya ada isinya atau enggak. Sini sudah muncul isinya. Kemudian saya menghapus lagi staf ujian XI-nya. Lalu saya juga menghapus volume ujian XI. Setelah itu saya mencoba untuk mendeploy ulang, dan hasilnya masih tidak bisa, replikannya tidak aktif. Kemudian saya mencoba berkali-kali tetap tidak bisa, dan di sini saya menggunakan command docker service ps ujian xidb untuk melihat apakah ujian xidb ini berjalan. Dan di sini terdapat error. Setelah itu saya menghapus service ujian xidb-nya. Lalu saya juga menghapus docker volume ujian xidb volume. Setelah itu saya melakukan deploy ulang ujian XI-nya, dan hasilnya juga bisa tetap sama. Saat di docker service ps masih terdapat error. Kemudian saya mencoba untuk mengecek apakah semua service berjalan, dan ternyata service ujian xidb-nya tidak berjalan. Kemudian saya mengecek ke nama docker compose YAML. Di nama docker compose YAML saya menambahkan di bagian volume-nya entry point-nya. Kemudian di image-nya juga saya tambahkan .36. Lalu setelah selesai docker compose dibenarkan, saya menghapus lagi service ujian xidb-nya. Itu saya juga melakukan docker volume run untuk memastikan bahwa volumenya benar-benar sudah terhapus. Kemudian saya melakukan docker stack deploy minci docker compose YAML ujian xi. Setelahnya saya menunggu beberapa saat, lalu menjalankan docker service ps ujian xidb. Nah, di sini sudah muncul bahwa ujian xidb-nya running dan tidak ada error. Kemudian saya ngecek juga dengan docker service ls, dan di sini replikanya sudah berjalan. Nah, jadi saat saya buka webnya,
Nah, di sini yang semulanya seperti ini sudah bisa muncul gambarnya. Nah, di sini sudah ada thumbnail. Nah, di sini juga sudah berhasil sudah bisa terhubung ke database-nya. Nah, di sini untuk memastikan apakah PHP MyAdmin masih bisa dibuka, saya mencoba masuk dengan http. Nah, di sini tidak ada masalah, saya bisa masuk ke PHP MyAdmin. Jadi sebelumnya di halaman booking prosesnya masih terdapat error, dan sekarang sudah saya perbaiki. Jadi sekarang saya mau tes apakah halaman booking prosesnya sudah bisa digunakan. Nah, ini di halaman booking PHP-nya, saya akan memasukkan data dan tanggal keberangkatan yang diinginkan. Kemudian saya confirm booking. Nah, di sini di halaman booking suksesnya sudah bisa dilihat data-data yang tadi saya masukkan dengan nama Vina Andrian Ramadhani dengan detail bookingnya seperti ini. Nah, dari booking sukses ini akan data-datanya akan dikirimkan ke database bookings, dan di sini saya akan mengecek apakah data tersebut sudah dimasukkan ke dalam database. Nah, di sini sudah terdapat datanya dengan nama Vina Andrian Ramadhani dan jumlah paketnya 3.600.000. Nah, di sini saya masih belum yakin bahwa data ini adalah data terbaru. Jadi saya mau coba lagi untuk paket yang berbeda. Nah, di sini sudah berhasil dengan pembeli bernama Vina, dan ini detail pembeliannya. Saya akan mengecek di database-nya apakah sudah masuk. Nah, di sini ada ID nomor 11 seperti
Di booking suksesnya terdapat booking ID-nya 11. Sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.